Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya mau bercerita sedikit tentang sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi mungkin ada yang belum kenal atau yang ada sudah kenal. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini terkenal sebagai pedagang, saudagar yang cukup kaya dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal dengan usahanya yang cukup besar. Usaha beliau diawali dari hijrah dari Mekah pindah ke Madinah. Saat itu dalam hijrahnya beliau tidak membawa apa-apa tidak membawa apapun. Kemudian bertemu dengan salah satu sahabat juga di Madinah. Oleh sahabat ini ditawarkan setengah dari hartanya, tapi Abdurrahman bin Auf menolak hal itu, jadi tidak diterimanya. Kemudian bukan hanya hartanya yang ditawarkan oleh sahabat Nabi, tapi ada juga istrinya pun ditawarkan untuk istilahnya dinikahi juga. Tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya dan mendoakan sahabat Nabi tersebut agar hartanya dan keluarganya diberkahi Allah. Uniknya jawaban dari Abdurrahman bin Auf ini, dia minta ditunjukkan di mana pasar. Nah, itu begitu pindah ke Madinah, tidak meminta modal yang besar, tapi minta ditunjukkan di mana pasar. Jadi yang dicari pasarnya. Jadi Abdurrahman bin Auf mencari pasar terlebih dahulu ya. Kemudian beliau ke pasar. Di pasar ini mulai berdagang, melihat keadaan sekitar, apa yang bisa dijual ya. Singkat cerita, dagang hari itu cukup laris ya istilahnya. Abdurrahman bin Auf mendapat keuntungan yang tidak besar, tapi jumlahnya makin lama makin besar. Dimulai dari keuntungannya sedikit, tapi makin lama makin besar. Nah, ini bisa kita ambil poin yang kedua ya, dari keuntungan yang diambil setiap hari, tetapi sedikit demi sedikit sampai akhirnya usahanya cukup besar. Kemudian ada cerita juga, Abdurrahman bin Auf ini kalau berdagang itu kualitas barangnya selalu bagus, bahkan tidak jarang pembelinya mendapatkan bonus ya. Kalau di Madinah itu ceritanya ada pasar untuk Yahudi dan ada pasar untuk Muslim ya. Di pasar Muslim ini kenapa terkenal begitu bagus? Karena kalau beli di pasar Muslim, kita akan mendapat barang itu biasanya lebih dari yang kita beli ya. Kalau kita beli buah 1 kilo, mungkin sama pembelinya diberikan bonus lagi ya. Kalau di pasar di tempat Yahudi, mungkin dapatnya bisa lebih sedikit. Nah, ini juga berdasarkan cerita, waktu itu ada pedagang Muslim berjualan. Dia berkata kepada Nabi, ini saya jualan 1 kilo, saya berikan 1 kilo, tapi sebenarnya itu menurut Nabi salah. Oh, apa salahnya? 1 kilo saya juali 1 kilo. Ternyata salahnya harusnya engkau lebihkan yang engkau berikan. 1 kilo berilah bonus untuk pembelimu. Jadi beliau mendakwahkan waktu itu adalah sedekah untuk pembeli kita. Akhirnya diterapkan oleh pedagang Muslim termasuk Abdurrahman bin Auf itu. Akhirnya dagangannya pun berkembang dan cukup besar. Dari cerita tadi kita bisa mendapatkan poinnya. Yang pertama, kita bisa cari pasarnya dulu,
eh, pasar itu ada di mana dan kita bisa berbuat apa di pasar itu agar dagangan kita atau usaha kita bisa berjalan. Nah, erat kaitannya dengan digital marketing saat ini, kita cari dulu pasar kita. Pasar kita seperti apa, kemudian konsumen kita ada di mana, di usia berapa, kesukaan konsumen kita apa. Kalau platform digital saat ini yang ngetren mungkin TikToknya, kita cari, oh, bisa jadi TikTok ini pasar kita, anak-anak muda di sana. Atau bisa jadi di Facebook atau Instagram atau di banyak channel-channel media sosial lainnya. Kita cari pasarnya dulu. Kemudian untuk yang kedua tadi ada tentang produk ya. Produknya kita beri nilai lebih, kita berikan lebih dari yang konsumen minta. Jadi kalau kita iklankan itu, kita iklankan di sosial media atau di website itu kelebihan produk kita apa, keunggulan kalau beli di tempat kita apa, itu yang bisa kita iklankan atau kita pasarkan. Kemudian yang ketiga mengenai dari Abdurrahman bin Auf yang bisa kita pelajari dalam usaha dia itu selalu ada keberkahan. Jadi dia mencari berkah dahulu baru mengembangkan usahanya. Apa yang dijual itu harus bermanfaat dan berkah. Termasuk cara kita memasarkan ya, cara kita memasarkan. Nah, gimana caranya? Cara itu halal dan berkah. Kita tidak perlu apa ya, mungkin kalau digital marketing ada yang menyerang kompetitor dan lain-lainnya. Kita cukup mengunggulkan produk kita. Kita tahu pasarnya di mana, kita tahu keunggulan produk kita, baru kita bisa memasarkan itu dimanapun, mau di dunia digital mau di dunia nyata. Kalau cara-cara kita benar, berkah, dan itu cara-cara yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan berkah tidak hanya di dunia tapi juga berkah di akhirat, sesuai cerita yang nyata dari sahabat Nabi kita tadi, Abdurrahman bin Auf. Bahkan kekayaannya pun melebihi orang-orang kaya sekarang. Itu sedikit ini ya, cerita tentang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari cerita ini dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.